Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Salam patunggilan dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan baik, disertai dan diberkati Tuhan. Bila ada yang sedang dalam kondisi sakit, baiklah kita juga memohon kesembuhan dan pemulihan kepada Tuhan. Saat ini kita bersama melakukan ibadah persiapan untuk perjamuan kudus hari pembangunan GKJW. Untuk itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sesungguhnya penolong kita adalah Allah sumber kehidupan yang pekerjaan tangannya terus-menerus dan kasih setianya kekal. Anugerah Allah Bapa dalam karya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa beserta atas saudara-saudara semua. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat 249 pada bait yang pertama dan yang kedua, serikat persaudaraan berdirilah teguh, dan seterusnya. Persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Saudara, sebelum kita bersama-sama menerima sabda firman Tuhan, mari kita sejenak menghadap ke hadirat-Nya di dalam doa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab itu bersabdalah bagi kami
agar jalan hidup kami senantiasa diterangi oleh kehendak-Mu, dan kami pun dimampukan untuk menjalani hidup ini dalam terang kasih Tuhan yang menghadirkan berkat Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan. Amin. Bagian dari sabda firman Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara semua, akan saya bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-16 dan yang ke-17, yang demikian. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saya lanjutkan pada pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 29. Demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian sabda firman-Nya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerimanya serta berupaya untuk menyatakan dalam hidup hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus yang akan kita ikuti pada bulan Agustus adalah perjamuan kudus Hari Pembangunan GKJW. Perjamuan kudus ini dilakukan dan dilayankan dengan dasar kesadaran bahwa sesungguhnya pemersatu GKJW adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan yang telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib dan bangkit mengalahkan maut. GKJW perlu dipersatukan, mengingat GKJW juga pernah mengalami masa kelam pada masa penjajahan Jepang, di mana terjadi perpecahan dan dualisme kepemimpinan di GKJW. Tentu hal tersebut menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu mensyukuri karya Tuhan yang telah mempersatukan itu, yang juga karya Tuhan yang membangun kembali gerejanya. Tuhan yang telah mempersatukan itu adalah juga Tuhan yang mengutus kita semua untuk menyaksikan karya kasih dan anugerah-Nya. Sebab itu saudara-saudara, melalui perjamuan kudus yang akan kita ikuti, kita juga akan selalu dapat menghayati pengorbanan Kristus, yaitu kematiannya di kayu salib
Sekaligus juga kita dapat menghayati kemenangan Kristus, yaitu kebangkitannya dari antara orang mati, di mana hal itu di dalam rangka meneguhkan iman dan pengharapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Melalui perjamuan kudus, kita juga diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kita sudah ditebus dari kuasa dosa oleh korban tubuh Kristus, dan dalam kebangkitannya kita juga beroleh keselamatan kekal. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus dalam hidup kita, dengan makan roti dan minum anggur, persekutuan kita dengan Kristus diteguhkan. Sang Kristus hidup dalam kita, kita hidup di dalam Dia. Perjamuan kudus dilayankan juga menjadi salah satu bentuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kita semua milik-Nya. Mengingat besar dan sucinya pengorbanan Kristus yang dilambangkan di dalam roti dan anggur perjamuan itu, Bapak Ibu Saudara semua, kita perlu mempersiapkan diri. Kita perlu cawisan secara layak untuk dapat ikut serta menerima perjamuan kudus Tuhan itu. Karena itu 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 29 juga memperhadapkan kepada kita hal-hal yang perlu kita lakukan. Di antaranya pada ayat yang ke-27, di sana kita harus dalam keadaan layak untuk dapat menikmati dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Layak berada dalam kondisi anugerah. Nah, untuk itu perlu pertobatan. Bila dalam hidup kita ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya perjamuan yang kita ikuti dan kita terima ini mendatangkan anugerah dan damai sejahtera dalam hidup kita. Pada ayat yang ke-28 juga diungkapkan bahwa kita perlu menguji diri, memeriksa hati kita. Kalau ada hal-hal yang belum beres dalam hati kita, baiklah kita selesaikan di hadapan Tuhan, agar kita layak menerima perjamuan kudus Tuhan itu. Ayat yang ke-29 juga menjadi pengingat kepada kita, agar kita selalu mengingat bahwa penebusan dosa itu telah dibayar dengan harga yang mahal oleh Kristus dalam kematiannya di kayu salib, dan dalam kebangkitannya kita diteguhkan dalam iman dan pengharapan kita pada kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, mari kita persiapkan diri dan hati kita untuk hadir menyambut undangan Tuhan dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Selamat mempersiapkan diri, Tuhan beserta kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 368. Pada kaki salibmu dan seterusnya. Pada kaki salibmu, Yesus
Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Saudara, mari kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Jika kami mengingat akan besarnya kuasa kasih-Mu dan pengorbanan Tuhan serta kebangkitannya, maka di sana pun kami boleh senantiasa menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kami, hari lepas hari, kami belum dapat merespon kuasa kasih-Mu itu dalam perbuatan hidup kami. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami pun seringkali dikuasai oleh berbagai macam hal yang melingkupi kehidupan kami hari lepas hari, bahkan melupakan karya kasih-Mu yang agung itu. Hingga kami pun juga sering diperhadapkan dengan berbagai macam ketakutan di dalam hidup ini. Karena itu Tuhan, di kesempatan ini, biarlah segala kekurangan dan kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kami sandarkan ke dalam tangan kuasa-Mu, juga dengan pengharapan terang kasih Tuhan menyinari hidup kami, hingga kami boleh semakin menata diri dan hidup kami untuk menjadi layak menerima undangan-Mu hadir dalam perjamuan kudus yang Engkau siapkan melalui jemaat milik-Mu. Saat ini kami juga membawa kepadamu saudara-saudari kami yang sedang dalam kondisi fisik lemah, mengalami sakit penyakit karena berbagai macam sebab. Demikian pula yang sedang dalam isolasi mandiri di tempat tinggal masing-masing maupun yang dalam proses pemulihan. Tuhan berkenan beserta memberi pertolongan sehingga semuanya boleh memperoleh keselamatan dan kekuatan hidup yang bersumber dari kasih-Mu. Anak-anak jemaat dalam pendidikannya, dalam usahanya, dalam pengharapannya, kiranya Engkau juga terus beserta mereka semua, sehingga hari-hari kehidupannya tidak akan pernah terlepas dari naungan dan kasih Tuhan sendiri. Bangsa dan negara kami, demikian pula para tenaga medis yang berusaha untuk memulihkan kembali keadaan saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit. Engkau beri kekuatan pada mereka semua,
sehingga semuanya boleh merasakan kebaikan dan kasih Tuhan yang membebaskan itu. Demikian ya Bapa permohonan kami, kiranya Engkau juga terus menuntun kami, agar persiapan kami semakin dilengkapi oleh terang-Mu, hingga pada akhirnya kami boleh datang ke meja perjamuan kudus-Mu dengan syukur dan sukacita. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, sambutlah undangan perjamuan kudus Tuhan dengan sukacita dan hati yang layak di hadirat-Nya, agar berkat kehidupan ada pada kita serta iman dan pengharapan kita makin diteguhkan oleh kuasa kasih-Nya dalam segala keadaan. Kita pujikan Kidung Jemaat 33 pada bait yang pertama. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi dan menyempurnakan persiapan saudara-saudara, sehingga boleh dengan rasa syukur dan sukacita datang dan turut serta dalam perjamuan kudus yang dihadirkannya. Amin.